Selamat pagi, salam seger waras bersama dengan channel Sugeng Lawu. Kita akan membahas tentang sebuah ajaran Jawa. Sudah kita kumpulkan berbagai narasi. Kemudian aku akan menyimpulkan bahwa kata Jawa itu ternyata berasal dari kata Sangsekerta. Artinya Arjawam. Arjawam itu artinya orang yang mengaplikasikan hidup. Definisi dari Arjawam adalah orang yang selain bakti terhadap sebuah kejujuran, rendah hati, polos. Rendah hati, jujur, dan polos itu adalah kata Jawa. Sehingga leluhur kita memberikan Pulau Jawa, diharapkan regenerasi kita yang hidup di Jawa itu memberikan passion hidupnya pertama jujur, ikhlas, kemudian lugu dan polos dan rendah hati. Itu kata Jawa itu sendiri. Kemudian kita naik ke hakikat Tuhan menurut orang Jawa. Nah, hakikat Tuhan menurut orang Jawa itu dinamakan sangkan paraning dumadi. Sangkan asal, paran muasal yang terjadi. Sangkan paraning dumadi, asal muasal yang terjadi. Dalam pemahaman asal muasal yang terjadi ini, orang Jawa mengedepankan bahwa untuk mencari entitas kekuatan Tuhan, dia memahami bahwa orang Jawa itu, ajaran Jawa itu ternyata lebih condong ke monotisme, bukan politisme. Jadi kalau kita adopsi berbagai suku yang ada di Jawa sekarang itu lebih condong ke politisme, bukan monotisme, bukan politisme. Maaf, monotisme bukan politisme. Artinya Gusti Allahmu hanya satu, Gusti Allahmu sak juga tanki nembaran. Artinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Artinya kata mono atau tunggal itu atau esa itu orang Jawa sudah memahami sebelum produk Sumak keyakinan impor masuk ke Pulau Jawa. Itu hakikat Tuhan menurut orang Jawa, sangkan paraning dumadi. Tuhan itu tunggal, Tuhan itu mung sak juga tanki nembaran, hanya satu, tidak bisa yang menyamainya. Terus kemudian dalam proses hubungan Tuhan dengan ciptaannya, orang Jawa menciptakan curigo manjing warongko, seperti keris masuk dalam sarungnya, seperti sarung masuk dalam kerisnya. Curigo manjing warongko. Terus dalam pemahaman hubungan Tuhan dengan ciptaannya tadi, hubungan ini hubungan yang saling memberikan vibrasi, ibarat matahari dengan sinarnya, ibarat api geni karo urupe, ibarat api dengan sinarnya. Dalam pemahaman hubungan Tuhan dengan ciptaannya ini, manusia Jawa selalu memahami konsep, sehingga entitas keberadaan Tuhan itu tidak bisa diilustrasikan, dinarasikan pakai logika. Sehingga dia ngomong, tan kena kinaya ngopo. Tuhan itu tidak bisa diilustrasikan, digambarkan dengan bentuk apapun. Karena Tuhan itu, tan kena kinaya ngopo itu, otak kita tidak bisa mendefinisikan keberadaan Tuhan. Aduh tanpa wangenan, cedak tanpa singgolan. Dekat keberadaan dia itu tidak bersentuhan dengan kita, jauh pun bisa kita rasakan keberadaan kita. Aduh tanpa wangenan, nggak bisa dibayangkan kejauhan. Terus dekat, tidak tersentuh oleh vibrasi energi kita. Keberadaan Tuhan itu bisa dikatakan antara matahari dengan sinarnya, antara Atman dengan Brahman, antara Kaulo dan Gusti. Kaulo dan Gusti itu penyatuan jiwa dengan roh suci, antara sang pencipta dengan ciptaannya. Tuhan menciptakan semua yang ada ini, dan Tuhan tidak terikat oleh penciptaannya sendiri. Gusti Allah mung sak juga tanki nembaran. Nah, dalam pemahaman hakikat Tuhan dan hubungan Tuhan dengan ciptaannya ini, orang Jawa dalam proses mencari keberadaan Tuhan dengan berbagai lelono broto dan tap-tap broto yang diajarkan oleh leluhur itu, memang regenerasi kita tidak diajari sebuah literasi atau jalan tol. Ini manuskrip dikasih metodologi yang jelas, hanya dikasih perintah, kowe nek ingin ketemu dengan entitas kekuatan Tuhan, belajarlah ngilmu itu kalakoni kanthi laku. Artinya dia
mencari sendiri proses antara hakikat Tuhan dan hubungan manusia dengan Tuhannya itu hati-hati. Mencari keberadaan sangkan paraning dumadi, orang Jawa selalu memproses hidupnya untuk ketemu entitas kekuatan Tuhan itu sendiri. Dalam pemahaman hakikat Tuhan dan hubungan Tuhan dengan ciptaan ini tadi aku bilang sangkan paraning dumadi, cedak tanpa wangenan, adoh tanpa singgolan, curiga mancing warong, itu adalah entitas dari keberadaan Tuhan itu sendiri. Ya. Kemudian dalam dalam upaya orang Jawa mencari Tuhan itu ada salah satu pupuh dandang gulung, ini tak kutip saja, dia ono dewa akarya jagat, anak dewa yang berkeliling jagat itu manusia disuruh mencari galih kangkung dan tapai kuntul anglayang. Jadi galih kangkung, pohon buah kangkung, cari galihnya kan itu juga tidak ada, terus suruh mencari tapak atau telapak dari burung bango yang terbang, kan itu juga tidak ada, terus disuruh mencari susu yang angin, sarangnya burung juga tidak ada, atau sarangnya burung itu sarangnya angin, nah, susu yang angin itu sarangnya angin, kan itu semua bisa dikatakan ilustrasi analogi yang tidak bisa diterima oleh otak. Akhirnya kita menyimpulkan ajaran Jawa itu adalah suwung, emptiness, kekosongan yang padat muatan. Ibarat dalam gelas, itulah suwung. Dalam gelas itu ada ruang hampa yang tidak perlu Anda isi. Sehingga gelas itu akan diisi oleh sebuah energi semesta itu sendiri. Makanya dalam pemahaman hidup Anda, belajarlah untuk kosong atau nyuwungkan atau emptiness. Nah, kata Buddha, hum mani padmi hum mani pad, kosong adalah isi adalah kosong, itu benar apa adanya. Jadi gelas itu ibarat Anda kosongkan akan diisi oleh alam semesta. Tapi nih gelas itu sudah kamu isi, Tuhan akan memberikan hanya sedikit dan akan tumpah. Nah, esensi analogi gelas saya ini tadi aku menceritakan bahwa hidup kita dalam passion hidup kita dalam mengalami proses hidup kita ya, dari kecil, besar dan dewasa, kemudian ada berbagai kebutuhan. Artinya sebagai berbagai kebutuhan akan muncul sebagai konflik masalah. Karena berbagai kebutuhan akhirnya kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Berdoa, tirakat kemanapun. Nah, dalam pemahaman gelas yang kosong ini, dalam misi tirakat Anda jangan meminta apa-apa, tapi mengosongkan. Itu teknik orang Jawa. Belajar hanya mengucapkan terima kasih, ngatur kepanuhun, supaya gelas yang kosong itu diisi oleh alam semesta atau oleh Tuhan sendiri. Jangan Anda meminta, duh Gusti ya Tuhan, aku memohon gini-gini hidup saya, akhirnya tidak terisi. Tapi ini Anda kosongkan dengan nilai compassion, welas asih, ling tanpa wae winates, welas asih yang tidak terbatas, memohon sih kadar mani Gusti dengan kekosongan. Kita hanya mengucapkan terima kasih saja, jangan meminta di situ dalam afirmasi, dalam doa apapun. Ini sekelumit cerita saya tentang hakikat Tuhan, terus kemudian proses orang Jawa mencari Tuhan ini, esensi sebuah kehidupan yang perlu kita gali. Karena ini cerita-cerita ini yang tersirat semua. Aku mengumpulkan berbagai literasi ajaran Jawa dari Wedotomo, Centini, Wulangreh, kemudian Surat Hidayat Jati sampai karya Ki Ageng Suryo Mataram. Itu esensinya orang Jawa itu yang pertama adalah lembah manah. Anda pasar, lembah manah, rendah hati, sabar dan narimo. Dalam pemahaman sabar, narimo, rendah hati itu kita dituntut untuk tidak protes dalam hidup kita. Apapun hidup Anda yang Anda alami, selama hidup Anda tidak menerima fakta hidup Anda, nilai kebahagiaan hidup Anda tidak Anda terima selama hidup Anda. Artinya dia memberikan sebuah contoh, apapun bentuk hidup Anda, berbagai status sosial ya, dari petani, pedagang, birokrasi, sampai pejabat, sampai pengusaha. Selama apa yang diberikan oleh Tuhan bisa Anda terima. Dan Anda tidak pernah protes. Karena kembali ke gelas tadi, kekosongan yang padat muatan Anda terima. Dengan legowo, sabar, narimo, Tuhan akan memberinya. Sehingga jangan banyak mengeluh dan sambat. Esensi ajaran Jawa ini dituntut untuk sabar, narimo, ikhlas, iling, dan waspada. Kata iling dan waspada ini penting. Iling bahwa hidup kita selalu dibebani berbagai masalah. Kalau kita tidak iling, ingat pada Tuhan, kewaspadaan kita akan terlena. Karena setiap aktivitas hidup kita selalu ada godaan. Makanya harus waspada. Terhadap regenerasi kita pada
keluarga, anak cucu kita, dan sebagainya. Dari berbagai cerita yang saya ceritakan ini sebuah narasi yang bukan aku menggurui atau meminta, segelintir pengetahuan saya. Artinya di atas langit masih ada langit. Banyak orang-orang yang pandai melebihi saya. Semoga regenerasi kita yang lebih pandai dari saya memberikan pencerahan pada regenerasi kita yang abad 20, abad Kaliuga, atau kalau bendu yang amburadul ini. Untuk sementara saya tutup sekian, nanti akan saya lanjutkan. Terima kasih. Matur suwun.